Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan di skip. Pipip, calon mantu mau lewat. Semua orang menatapnya heran. Siapa orang ini datang dan langsung berkeluar tak jelas. Lantai 1 kantor ini memang tempat orang berlalu lalang, jadi tak heran bila banyak pasang mata yang menatapnya aneh. Tapi jodohnya siapa? Kan lagi jomblo. Ya udah ganti aja dah. Ia meralat ucapannya karena merasa tak cocok. Pipip, orang ganteng mau lewat. Nah, ini yang bener kan, gue emang gantengnya kelewatan. Ia tersenyum karena pastinya semua orang akan terpesona. Lihat saja mereka sedang memperhatikannya. Maaf, bapak ini siapa? Salah satu karyawan berkemeja navy dengan setelan rapi menghampirinya. Lo nggak kenal gue? Ia bertanya pede sambil menunjuk dirinya sendiri. Ia sudah begitu pongah karena pasti orang ini mengenalnya. Siapa sih yang tak mengenal dirinya? Seantoro sampai pelosok-pelosok negeri pun tahu siapa dirinya. Namun sayang, angan tetaplah angan. Ia dihadiahi gelengan. Cih, dasar banget. Emang karyawan si Niko? Dengusnya kesal. Siapa nama lo? Oh ya, Angga. Yakin gak kenal gue? Sekali lagi dihadiahi gelengan. Beneran lo gak kenal gue? Ini gue lo, Raihan Al-Mahdi. Seleb nih, masa gak kenal? Ia terus memberondong karyawan bernama Angga itu dengan gaya songongnya. Enggak pak, gimana saya mau kenal bapak? Kan pakai masker. Raihan yang semula sudah mencondongkan tubuhnya ke arah Angga untuk mengintimidasi, namun nyatanya bukan terasa menyeramkan, malah menjadi bahan tertawaan. Ia menepuk dahinya pelan. Dasar pintar. Gimana orang mau kenal wong pakai masker dengan outfit dengan warna hitam? Semua pula. Orang pasti akan mengira dirinya penjahat kelas cupang. Ia membuka maskernya hingga semua mata kaum Hawa yang berada di sana menatapnya lapar. Bahkan ada yang memekik kuat hingga mau tak mau Niko harus menutup telinga. Sekarang udah tahu gue. Tapi Angga tetap saja menggeleng hingga hampir saja Raihan hilaf dan mencubit ginjal orang di depannya ini. Ternyata ia tak setenar itu. Anjlok sudah pamornya. Oh my god, itu Raihan. Om Rai? Raihan hanya tersenyum malas. Moodnya anjlok sudah. Tapi ia ingin menguji sekali lagi. Semoga kali ini mampu membuatnya tersenyum. Odading mah Mang Oleh. Seketika Anda akan menjadi seperti Iron Man. Lanjut Angga cepat membuat mata Raihan membulat sempurna. Gedubrak. Hancur sudah harga dirinya. Sangat rugi dirinya menjadi makhluk tampan dan mempesona jika ketenarannya dikalahkan oleh orang yang baru-baru ini viral karena odading. Siapa ya namanya? Sudahlah, tak usah disebut merek. Kan gak di endorse. Bubar. Ia langsung berteriak kesal. Apa-apaan ini, masa dirinya dikalahkan oleh orang yang baru viral? Tampanan juga dirinya kemana-mana. Kekayaan sudah pasti. Mantan berjejer, ya pasti jelas. Dan yang terpenting masih banyak yang antri untuk menjadi pacar seharinya. Benar-benar pak boy, gak ada akhlak. Hai cantik, bos lo ada gak? Saat semua orang kembali ke rutinitasnya, walau tak menampik mata-mata nakal kaum Hawa itu terus saja mencuri pandang. Raihan tak peduli sama sekali. Ada apa mau saya hubungi? Siapa yang tak mengenal Raihan? Tentu saja mereka hafal karena dia adalah orang yang paling sering bertandang tak tahu malu ke kantor-kantor sahabatnya. Dan tentunya tak ada tujuan penting alias anfaedah. Dan jangan lupakan bahwa ini adalah seleb paling dicari oleh kaum Hawa.
Nggak usah, tapi kalau mau hubungi nomor telepon gue bisa kok. Wanita yang berada di balik meja resepsionis itu hanya menunduk malu. Digoda oleh idola bisa membuat hati jingkrak-jingkrak tak karuan. Beneran pak? Tanyanya memastikan. Tentu saja. Hubungi gue ya Bella, ini kartu nama gue. Siapa tahu jodoh. Dan jangan panggil pak, muka gue masih muda banget. Panggil sayang aja, oke? Bella semakin tersipu malu. Wajahnya sudah semerah tomat. Apakah ini dunia halu? Tapi ini terasa nyata. Semoga saja ia bisa masuk ke dalam deretan pacar seorang Raihan. Biarkan saja. Pak Boy yang jelas dia tenar dan bonusnya ganteng dan pastinya sultan. Sesampainya di rumah Reni langsung menghempaskan tubuhnya di sofa ruang tamu. Ia sama sekali tak menghiraukan orang yang menatapnya aneh. Tak peduli jika orang di sampingnya terusik karena Reni yang datang tak ada cantiknya sama sekali. Kenapa lagi Ren? Mungkin karena saudara kembarnya ia mengetahui bagaimana perasaan Reni, semacam ikatan batin. Perlahan Reni membuka matanya dan menatap saudaranya yang masih asyik bermain PS. Lo itu barbar banget emang ya. Reno berteriak saat lagi-lagi dirinya menjadi korban gigitan maut Reni. Kalau sekarang bukan tangannya, melainkan bahunya. Dia memang duduk tepat di samping Reni dan ia menyesal duduk di samping adiknya itu. Tapi bukannya dia yang sejak tadi duduk di sana. Bukannya merasa bersalah, Reni malah terisak dan kembali memeluk Reno dari samping. Melihat itu Reno mengernyit. Tak biasanya Reni bersikap seperti ini. Gue kesal Nono, gue kesal pakai banget. Meski sedang menangis, masih sempatnya ia mendumel. Ada apa? Reno meletakkan stick PlayStation-nya. Ia balas merengkuh adiknya itu sambil mengusap pelan bahunya. Dia gak tahu diri banget. Masa dia bilang kita akan nikah bulan depan? Meski tak paham, mengangguk aja biar aman. Terus apa yang buat lo nangis kayak gini? Gue benci dia No. Gue gak suka sama dia. Bukan dia impian gue. Lo paham kan gimana tipe gue? Lo tahu sendiri kalau gue sukanya sama siapa. Reno mengangguk. Sebagai saudara kembar, ia memang sangat mengetahui bagaimana seorang Reni dan bagaimana keinginan adiknya itu. Walau Reni barbarnya gak ketulungan, setidaknya Reno bersyukur adiknya sekarang itu mau berpakaian layaknya wanita. Jika ditanya perihal dulu, Reno tak sanggup menceritakan bagaimana Reni di masa lampau. Kenapa gak nolak kalau gitu? Reni mengangkat wajahnya dan menatap Reno kesal. Kalau gue bisa nolak, udah gue tolak No. Lo pikir gue gak usaha? Seharian ini gue habis labrak dia dan hasilnya gak baik sama sekali. Reno tersenyum malu. Kalau sudah begini jangan ajak Reni berdebat karena akan berakhir tak baik. Mending ikuti arus saja biar aman, damai dan tentram. Udah gak usah kesal gitu, sabar. Orang sabar akan tambah cantik. Reno kembali menarik Reni ke dalam pelukannya. Bahkan sekarang ia rela baju kaosnya menjadi lap ingus Reni. Sekarang ia pasrah saja. Udah biarkan Reni melakukan apapun sesukanya. Mau dong dipeluk juga sama Abang Nono. Tumben nih kucing sama tikus akur, apakah dunia sebentar lagi akan kiamat? Mendengar ucapan ngawur dari arah depan membuat mereka cepat-cepat melepaskan pelukannya. Kok dilepas? Pelukan lagi biar nanti kalau kiamat dan kalian meninggal sambil berpelukan dan nanti ada yang menemukan fosilnya, pasti ada kisah mengharukan. Siapa tahu viral. Papa? Reni hanya menggeram kesal. Papanya ini memang selalu tak paham suasana. Kok putri ayahanda makin jelek Apakah putri tertukar di bawah pohon kemangi? Ucapan yang terlontar dari mulut papanya semakin membuat Reni kesal sampai ke ubun-ubun. Papa gak jelas banget. Baru juga pulang udah bikin kesel aja. Reni
Memberenggut kesal, ia menyilangkan tangannya di dada sebagai ajang ngambek. Duh, maafkan ayahanda Prabumu. Maafkan ayahanda Prabumu ini, wahai Ananda. Sebulan ini ayahanda sedang berjuang mencari nafkah agar segala kebutuhan Ananda terpenuhi dengan baik, agar hidupmu tentram dan damai, dan pastinya bahagia selalu. Fadli, papa dari anak kembar itu, menghampiri kedua anaknya dan tentunya duduk di tengah-tengah sebagai pemisah, dan agar bisa merengkuh kedua anaknya dengan sayang. Kan penyakit alainya kumat lagi, dengus Reno sambil melepaskan pelukan papanya. Keluarganya memang sangat absurd, punya adik kembar yang barbarnya tiada tara, dan sekarang papanya yang memiliki penyakit alay yang sudah tak tertolong lagi. Untung dirinya masih normal. Hei, jaga lisanmu wahai putra mahkota. Tidak baik mengatakan hal seperti itu pada ayahanda. Ingat, ini kerajaanku. Jadi yang berhak mengumpat dan mencela hanyalah ayahanda. Tuh kan, memang sudah tak tertolong. Eits, tapi jangan salah. Walau bobrok seperti itu, pemilik nama lengkap Fadli Ramadan itu terkenal tegas di kalangan rekan bisnisnya. Pak, ada kabar gembira. Anggi yang baru saja dari arah dapur berlari menghampiri keluarganya. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Fadli tak menanggapi serius. Ia malah menyanyikan iklan yang dulu sempat tayang. Serius, Pak? Anggi menghampiri dan mencubit suaminya sebelum ia juga ikut duduk di samping suaminya. Jadi mau tak mau kedua anak mereka beda di pinggir dengan posisi terjepit. Untung sofanya muat untuk 4 orang. Eits, not papa but Prabu Raja. Anggi menatap suaminya malas, tapi tak urung ia mengikuti. Bukankah perintah suami adalah wajib? Tak ada salahnya mengikuti drama suaminya. Biarkan yang iri semakin iri. Ia Prabu Raja yang selalu di hati Kanjeng Ratu Anggi. Ada kabar gembira yang akan menghampiri kerajaan kita. Dan yang paling penting ini untuk putri kita. Merasa dirinya disebut Reni mengalihkan fokusnya pada kedua orang tuanya yang terlihat sangat heboh. Apa saja tadi raja, ratu, dan kerajaan. Makin aneh saja. Reni mengalihkan pandangannya ke arah Reno yang juga sama malasnya dengan dirinya. Ada apa, Mah? Lebih baik menuntaskan rasa kepo dan tertahan di otak, dan nanti jadi buah pikiran. Nanti si kepo keigeran karena dipikir terus. Kamu kepo ya? Reni mendengus. Kan dalam situasi serius pun keluarganya itu masih sempat-sempatnya bercanda. Males. Mau ke kamar aja, lihat drama kalian rasanya mau ngubur diri. Orang tua siapa sih ini, Sino? Reno mengangkat bahunya acuh. Orang tua lo, Ren? Reni menggeleng. Orang tua lo kali, No? Bukan orang tua gue. Reno juga membalasnya sambil menolak dengan gerakan tangannya. Terus orang tua siapa dong? Mereka mencoba berpikir keras. Melihat percakapan kedua anak mereka, Prabu Fadli dan Doro Ratu Anggi hanya mengelus dada. Astagfirullah, kalian ini berdosa banget. Mendengar ucapan Fadli yang seperti itu membuat mereka tertawa bersama. Siapa bilang memiliki keluarga yang super sibuk dengan kerajaan tak bahagia? Contohnya kerajaan kecil Prabu Fadli ini sangat bahagia bila berkumpul. Dan mereka akan memainkan drama seperti itu untuk melupakan penatnya pikiran karena kerjaan, dan tentunya agar anggota keluarga tak canggung. Katakan aja alay, tapi mereka bahagia. Yang baca kapan membangun keluarga bahagia, atau nggak mau daftar jadi keluarga kerajaan Prabu Fadli. Baru saja menginjakkan kaki di depan pintu ruangan CEO ini, di sini dirinya sudah disambut dengan kebobrokan para sahabatnya. Lihat saja mereka sedang melakukan apa. Tidak ada faedahnya sekali. Tarik sis, semongko. Dan setelah meneriakkan jargon itu, mereka berjoget ria diiringi dengan lagu yang entah judulnya
Yang jelas memiliki lirik ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago. Loh, pada ngapain Ella? Nggak inget umur banget. Ia lelah melihat kelakuan sahabatnya yang sepertinya minta dicekik. Kelamaan nunggu lo rapat. Jadi kita main tok-tok biar seru. Sini Nik, gue liatin gimana caranya. Pokoknya lo harus ikut. Rehan yang paling semangat karena sebagai seleb, ia hanya tetap eksis. Harus tetap eksis agar para penggemarnya tak kehilangan bahan gosip terbaru. Apalagi para haters itu akan semakin aktif julid. Bukannya menghindari komentar negatif, malah dirinya bahagia. Katanya biar viral dan tetap mempertahankan eksistensinya di dunia entertainment. Aneh memang, tapi ya sudahlah, biarkan saja ya bahagia. Enggak, alay banget main gituan. Enggak, ikut dulu Ella. Tadi si Resa sama Rohaya juga awalnya nolak, tapi lihat sekarang mereka malah ketagihan. Memang benar yang dikatakan Rehan. Lihat saja kedua sahabatnya itu sering asyik berjoget ria. Nih lihat, lo kan lumayan pinter, jadi bisa cepet ingat gerakannya. Niko mengangguk dan meraih ponsel Rehan serta memperhatikan apa saja yang akan dilakukan. Setelah 2 menit berlalu, Niko berseru, "Gue ikut." Rehan menoleh dan tersenyum puas. Ternyata racun tok-toknya berhasil menghasut para sahabatnya agar ia tak jomblo main tok-tok. Akhirnya hingga beberapa tag, mereka berhasil membuat satu video yang pastinya akan viral. Siapa yang tak menyukai cowok tampan? Dan plusnya ini ada 4 makhluk ciptaan Allah yang nyaris sempurna. Fix, gue suka aplikasi ini. Bagi ke gue Rai. Mana bisa iPhone ngirim bego ke kekurangan kuota aja loh. Tinggal download susah amat. Iya juga ya, gue kan orang kaya. Ngapain gue minta sama orang miskin kayak lo pada. Ampuni Niko ya Allah, Niko hilaf. Semua sahabatnya hanya bisa menggeleng pasrah ketika berkumpul begini, tak ada yang beres. Nik, tadi sebelum naik ke sini gue lihat resepsionis lo cakep juga, gue ambil ya. Niko menatap sahabatnya. Bella maksud lo? Rehan mengangguk. Ambil aja. Tarik sis. Mereka kompak berteriak. Dan berakhirlah dengan main tok-tok hingga jam kerjanya selesai. Masalah laporan yang menumpuk, tenang, nanti ya jejarkan agar tak menumpuk. Gampang kan? Bersambung. Thank you for watching.